Pernahkah kalian membayangkan, apa jadinya jika kita kembali ke tahun 2015, di mana klub-klub top Eropa sedang sibuk menghamburkan uang di bursa transfer musim panas? 10 tahun sudah berlalu, dan kini kita bisa melihat dengan jelas, apakah puluhan juta pound sterling yang mereka keluarkan itu membuahkan kesuksesan, atau justru menjadi investasi yang sia-sia. Hari ini, kita akan bedah satu persatu, meninjau kembali 10 transfer termahal dari musim panas 2015 untuk melihat nasib para pemain yang mengejar uang besar, satu dekade kemudian. Dari legenda yang lahir hingga karir yang meredup, semua kisahnya ada di sini. 10. Roberto Firmino. Ketika Liverpool mendatangkan Roberto Firmino dari Hoffenheim dengan biaya 29 juta pound, banyak yang skeptis. Namun, transfer ini membuktikan bahwa nilai uang bisa dimaksimalkan dengan strategi yang tepat. Meskipun direkrut oleh Brendan Rodgers, Firmino benar-benar bersinar di bawah arahan Jurgen Klopp. Di Anfield, ia bukan hanya seorang striker, melainkan pilar utama dalam sistem gegenpressing yang mematikan. Perannya sebagai false nine adalah kunci, menciptakan ruang bagi Sadio Mane dan Mohamed Salah, yang kemudian dikenal sebagai trio Firmansyah. Firmino bermain 362 kali, mencetak 111 gol, dan memberikan 76 assist, kontribusi yang tak ternilai, menjadikannya salah satu pembelian terbaik dalam sejarah klub dan membuktikan bahwa investasi ini sangat sepadan dengan setiap penny yang dikeluarkan. 9. Arturo Vidal. Setelah masa suksesnya di Juventus, Arturo Vidal direkrut Bayern Munich dengan biaya sekitar 32 juta pound. Transfer ini terbukti menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di Jerman, Vidal dikenal sebagai gelandang petarung yang tak kenal lelah, membawa energi dan agresi ke lini tengah Bayer. Selama 3 musim, ia meraih 6 trofi, termasuk 3 gelar Bundesliga berturut-turut, memperkuat dominasi Bayer di kancah domestik. Meskipun Bayer merugi saat menjualnya ke Barcelona pada tahun 2018, kontribusinya selama di Allianz Arena menjadikannya pemain penting yang pantas dihargai. Hingga kini, di usia 38 tahun, Vidal masih aktif bermain di klub asalnya, Colo-Colo, membuktikan bahwa semangat juangnya tidak pernah pudar. 8. Christian Benteke. Christian Benteke tiba di Liverpool dengan ekspektasi tinggi, dibeli seharga 32,5 juta pound setelah penampilan gemilangnya di Aston Villa. Sayangnya, Benteke tidak pernah benar-benar cocok dengan filosofi permainan Liverpool, terutama di era Jurgen Klopp. Dalam satu musim di Anfield, ia hanya berhasil mencetak 10 gol, sebuah catatan yang tidak memuaskan. Namun, transfer ini memiliki akhir yang menarik dari sisi bisnis klub. Liverpool berhasil menjualnya ke Crystal Palace dengan harga 32 juta pound, nyaris menutupi seluruh biaya pembelian, sebuah langkah cerdas yang menunjukkan manajemen klub yang baik. Setelah meninggalkan Anfield, Benteke justru menemukan kembali ketajamannya, dan secara mengejutkan berhasil mengalahkan Lionel Messi dalam perebutan Golden Boot MLS musim lalu, dengan mencetak 23 gol untuk DC United. Kisahnya adalah bukti bahwa kesuksesan itu relatif dan tidak selalu berakhir di klub besar. 7. Nicolas Otamendi. Di musim terakhir Manuel Pellegrini di Manchester City, Nicolas Otamendi didatangkan dari Benfica seharga 33 juta pound. Perjalanannya di City terbilang campur aduk, ia kadang tampil kokoh dan tak tergantikan, tetapi di momen lain ia membuat blunder fatal yang merugikan tim. Meski demikian, Otamendi tetap menjadi bagian penting dari kesuksesan klub selama 5 musim. Ia memenangkan 9 trofi dan bermain lebih dari 200 pertandingan, membuktikan bahwa ia memberikan kontribusi yang signifikan, terlepas dari inkonsistensinya. Pada akhirnya, perannya dalam membangun fondasi kesuksesan City di era modern menjadikannya transfer yang cukup baik secara keseluruhan. 6. Paulo Dybala. Juventus menganggap Paulo Dybala sebagai prospek besar saat merekrutnya dari Palermo dengan biaya hingga 34,5 juta pound. Ekspektasi itu terbukti benar. Dybala berkembang menjadi salah satu kekuatan utama Juventus selama bertahun-tahun, dikenal dengan dribble lembut, kaki kiri mematikan, dan kreativitasnya. Dalam 7 tahun di Turin, ia mencetak 115 gol dan memenangkan 11 trofi, termasuk 5 gelar Serie A.
Dybala menjadi simbol era emas Juventus dan idola para penggemar. Kini, ia masih bermain di level tertinggi Serie A, namun bersama AS Roma, klub rival, sebuah akhir dari perjalanan yang tidak terduga, tetapi menunjukkan bahwa ia tetap menjadi pemain elit yang diminati. 5. Julian Draxler. Sempat menjadi rebutan klub-klub top Eropa seperti Arsenal dan Juventus, Julian Draxler akhirnya bergabung dengan Wolfsburg pada tahun 2015 dengan nilai 35,5 juta pound. Namun, kariernya di sana tidak berjalan mulus. Setelah hanya 1,5 musim, ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pindah. Keinginan itu terwujud saat ia bergabung dengan PSG pada Januari tahun 2017. Di Paris, Draxler memang memenangkan banyak gelar domestik, tetapi ia tidak pernah benar-benar menjadi pemain kunci atau starter utama. Ia lebih sering berperan sebagai pemain pelengkap. Kini, di usia 31 tahun, ia bermain di Liga Qatar untuk Al Ahly, sebuah penurunan yang jauh dari ekspektasi saat ia masih menjadi bintang muda yang diincar banyak klub raksasa. 4. Angel Di Maria. Setelah periode yang mengecewakan di Manchester United, Angel Di Maria diboyong PSG dengan harga sekitar 44 juta pound, dan transfer ini terbukti sangat menguntungkan. Di Paris, Di Maria menemukan kembali performa terbaiknya dan menjadi salah satu pemain paling produktif di Ligue 1. Dalam 295 pertandingan, ia mencetak 92 gol dan memberikan 120 assist, sebuah rata-rata kontribusi gol yang fantastis. Di Maria adalah salah satu pemain paling kreatif dan andal bagi PSG selama 7 tahun. Setelah sempat bermain di Juventus, kini ia bermain untuk klub masa kecilnya, Rosario Central, di Argentina pada usia 37 tahun, mengakhiri karir Eropa yang gemilang dan kembali ke rumah. 3. Anthony Martial. Manchester United membayar biaya awal 36 juta pound, yang bisa melonjak menjadi 44,7 juta pound, untuk Anthony Martial pada tahun 2015. Digadang-gadang sebagai salah satu striker muda terbaik, musim pertamanya yang menjanjikan dengan 17 gol membuat para penggemar bersemangat. Namun, cedera yang kerap menghampiri dan berbagai masalah lain menghambat perkembangannya, membuat ia tak pernah mencapai potensi maksimalnya. Selama 9 tahun di Old Trafford, ia mencetak 90 gol dalam 317 penampilan. Meskipun statistiknya tidak buruk, banyak yang merasa ia seharusnya bisa lebih baik. Kini, di usia 29 tahun, ia bermain untuk AEK Athens di Yunani, menandai akhir yang agak antiklimaks dari kariernya di Manchester. 2. Raheem Sterling. Ketika Raheem Sterling pindah dari Liverpool ke Manchester City dengan harga 49 juta pound, ia menjadi pemain Inggris termahal saat itu, sebuah transfer yang menyakitkan bagi para fans The Reds. Namun, waktu membuktikan bahwa kepindahan itu adalah keputusan yang tepat bagi kariernya. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Sterling berkembang menjadi winger yang sangat produktif. Dalam 7 tahun di Etihad, ia mencetak 131 gol dan memenangkan 11 trofi, termasuk 4 gelar liga. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari dominasi City. Meskipun kariernya menurun setelah pindah, warisannya di City sebagai salah satu pemain kunci di era emas klub tetap dikenang dengan baik. 1. Kevin De Bruyne. Transfer termahal musim panas 2015 juga merupakan transfer paling sukses. Kevin De Bruyne, yang dibeli dari Wolfsburg seharga 54 juta pound, awalnya diragukan banyak pihak. Namun, keraguan itu dengan cepat ia bungkam. Dalam 10 tahun di Manchester City, KDB tidak hanya menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia, tetapi juga ikon klub. Ia mencatatkan 285 kontribusi gol dalam 422 pertandingan dan meraih 19 trofi. Visi bermain, umpan-umpan ajaib, dan tendangan jarak jauhnya yang mematikan menjadikannya motor serangan yang tak tergantikan. Kepergiannya ke Napoli membuat Pep Guardiola bahkan mengatakan bahwa hampir mustahil untuk menggantikan pemain seperti dia. Kevin De Bruyne membuktikan bahwa investasi besar bisa menciptakan legenda abadi. Itulah 10 transfer termahal dari musim panas 2015, satu dekade kemudian. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam dunia sepak bola, harga mahal tidak selalu menjamin kesuksesan.
Ada yang menjadi investasi brilian seperti Kevin De Bruyne dan Roberto Firmino, ada yang menguntungkan dari sisi bisnis seperti Christian Benteke, dan ada juga yang berakhir antiklimaks seperti Anthony Martial dan Julian Draxler. Transfer mana yang menurut kalian paling berhasil atau paling mengecewakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.